Halo Sobat Sehat Sarjito, ketemu lagi bersama saya Arif dalam acara Sarjito Podcast. Nah, kali ini tema yang akan saya angkat yaitu terkait perdagingan. Mumpung ini sebentar lagi tanggal 9 Juli 2022 itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Yang pastinya Sobat Sehat Sarjito akan berpesta memakan daging sapi maupun kambing. Tapi mohon diingat, jangan terlalu banyak. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya akan lebih memahami dan memberikan informasi detail terkait dengan daging kurban yang nanti Sobat Sehat ketika tanggal 9 Juli akan mendapatkan itu nanti daging kambing ataupun sapi. Nah, agar nanti tidak kebablasan dalam mengkonsumsi daging sapi ataupun kambing, maka lebih baiknya kita nanti tanyakan ke narasumbernya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari bagian gizi RSUP Dr. Sarjito, yaitu Mbak Silviana Perwitasari, STRGZ. Halo, apa kabar Mbak Silviana? Pagi Mas Arif. Pagi juga Mbak Silviana, apakah sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap membagikan informasi dan ilmu tentang perdagingan ini Mbak, yang sebentar lagi 1 bulan lebih ya. Ya. Kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang pastinya biasanya ini setelah Idul Adha itu banyak teman kita di sini yang gula tensinya naik, kolesterolnya dan sebagainya. Nah, ini biar nanti teman-teman di Sarjito tentunya maupun di luar sana tidak kebablasan dalam mengkonsumsi daging sapi ataupun daging kambing, maka nanti Mbak Silviana tolonglah berikan informasi dan edukasi kepada kami-kami ini yang masih awam. Oke, Mbak Silviana bisa diperkenalkan dulu. Saat ini Mbak Silviana itu kerja di bagian mana dan ruang lingkupnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Perwitasari. Saya ahli gizi dari RSUP Dr. Sarjito. Saya saat ini bertugas di Bangsal Cendana untuk bangsal bedah, dan saya bertugas di Bangsal Yudhistira untuk bangsal paliatif. Nah, untuk saat ini terima kasih Mas Arif, saya sudah diundang di podcast Sarjito. Di sini saya akan membagikan sedikit informasi karena berhubungan tanggal 9 Juli 2022 ini akan merayakan Hari Idul Adha. Bagaimana caranya tetap sehat saat merayakan. Oke Mbak Silviana, langsung aja ya kita bahas topik pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana mengelola daging kurban ya. Mengingat sebentar lagi juga mau Idul Adha, dan teman-teman apalagi Sobat Sehat Sarjito itu ketika mendapatkan daging, entah itu sapi ataupun kambing, biasanya mereka langsung pesta pora ini Mbak. Ya. Makan tanpa kontrol, mau dibikin sate, rendang dan sebagainya. Nah, itu biasanya Sobat Sehat ini, apalagi teman-teman kita di kantor ini, biasanya kalau setelah Idul Adha terus mengeluhkan hipertensi ataupun kolesterol ini. Nah nanti mohon penjelasan dari Mbak Silviana ini. Untuk ini Mbak, yang pertama itu gimana sih caranya mengelola daging kurban yang baik biar ketika kita nanti menikmati ataupun biasanya dimasukkan dalam kulkas ya. Kan daging itu nggak habis dalam 1 minggu, bisa sampai 1 bulan 2 bulan. Nah itu gimana sih cara mengelolanya biar baik? Ya Mas Arif, di sini saya akan memberikan informasi bagaimana sih mengelola daging kurban itu supaya baik dan sehat untuk dikonsumsi. Nah, yang pertama saat kita menerima daging kurban, kita pisahkan dulu per bagian daging. Jadi daging yang rendah lemak, ada daging yang tinggi lemak, ada jeroan dan tulang, itu kita pisahkan masing-masing. Jadi misalnya daging rendah lemak seperti khas dalam itu kita pisahkan dahulu. Itu rendah lemak ya khas dalam? Apakah hanya dalam khas dalam aja Mbak yang rendah lemak? Yang rendah lemak kebanyakan di khas dalam. Kalau yang lain yang agak tinggi lemak itu ada daging yang biasanya ada gajih-gajihnya. Oh iya, lemak-lemaknya itu ya. Ada sandung lamur. Padahal enak sekali itu Iya Mbak. betul, itu enak sekali, tapi itu kita pisahkan dulu. Terus nanti ada jeroan. Jeroan itu bisa meliputi dari hati, otak, iso, babat, paru. Nah, itu juga kita pisahkan dulu. Oh gitu. Dan tulang. Gitu. Jadi harus dipisahkan ya, nggak boleh dicampur ya. Jangan dicampur. Iya, apalagi kalau iso itu dicampur dengan daging pasti
dagingnya itu nanti baunya kayak apa-apa Iya, gimana gitu. betul. Karena kan baunya khas ya, apalagi Iya, jeroan. iya. Biasanya kita olah sendiri. Oh Gitu. gitu. Nji. Oke, jadi harus kita pisahkan ya Mbak. Poin Iya. pentingnya Sobat Sehat yaitu ketika nanti Sobat Sehat menerima daging baik sapi ataupun kambing, jadi harus dipisahkan. Jangan sampai daging dicampur dengan iso. Meskipun iso itu juga enak banget, tapi janganlah dicampur. Jadi harus disendirikan. Betul. Oke. Nji. Nah, yang kedua Mbak, Mm-mm. untuk penyimpanan daging kurban tuh gimana sih? Karena kan tadi saya sampaikan bahwa untuk daging itu kan biasanya bisa sampai berbulan-bulan ya di Iya, kulkas betul. maupun di asap itu kan bisa sampai lama. Nah ini Mm-mm. biar daging itu kualitasnya baik dan bisa disimpan lama itu caranya bagaimana Mbak? Nah, nanti setelah kita pisahkan itu tadi per bagian, nanti misalnya yang mau dimasak saat itu segera kita siapkan. Lalu untuk daging yang mau disimpan di kulkas itu kita pisahkan dahulu. Lalu sebelum diporsikan itu jangan dicuci. Karena Oh. kebanyakan justru malah masyarakat umum taunya Ya, daging sebelum disimpan itu harus dicuci dulu. Iya. Iya, Mas Arief. Jadi Oh. sebenarnya tidak boleh dicuci dahulu. Iya. Jadi daging yang sudah tidak dicuci dulu itu baru kita porsikan. Oh gitu. Biasanya kita porsikan sesuai dengan satu rumah mengkonsumsi berapa orang di situ. Oh gitu ya. Jadi misalnya satu orang itu satu porsi 50 gram untuk porsi daging. Misalnya di dalam rumah ada 4 orang, berarti kita untuk porsi memasaknya sekitar 200 gram. Oh sebentar Mbak, tadi kan Mbak Silvi itu kan menyampaikan bahwa tidak boleh dicuci dulu ya. Iya, betul. Nah kan kalau kita lihat di kurban ya Mbak ya, itu kan daging kan pasti mau nggak mau dia di lantai kayak Iya. atau kena debu atau Iya. kotorannya dari hewan Iya. kurban itu, apakah kalau nggak dicuci itu bakterinya nggak semakin banyak Mbak di situ? Justru kalau dengan dicuci, Iya. daging jadi basah itu bakterinya akan berkembang. Oh. Jadi lebih iya, bagus iya. kalau daging tidak dicuci Tidak dicuci, dahulu. meskipun kondisinya rada kotor gitu ya. Iya, biasanya kan waktu dibagi itu kita langsung porsikan aja, jadi Iya, jangan iya. dicuci dulu. Oh, jangan dicuci. Tapi kalau yang siap mau dimasak, diolah itu dicuci dulu, nggak Oke, apa-apa. ya. Jadi yang mau disimpan lebih baik tidak dicuci Tidak dulu. dicuci. Oke. Terus nanti diporsikan itu tadi sesuai dengan porsi memasak. Jadi Iya, tidak iya. boleh daging utuh itu kita masukkan ke kulkas karena takutnya nanti saat mau memasak kita keluarkan lalu kita towing lalu kita iris lagi ternyata hanya separuhnya kita masukkan lagi ke kulkas. Nah itu juga risiko bakteri akan berkembang. Oh iya, jadi Iya. memang contohnya saya nih ya, kalau masak itu kan biasanya sih Mbak, kalau memang ada seperti daging kambing itu kan nggak boleh dicuci ya, kena Iya. air itu kan dia pasti baunya apek. Nah kalau sapi itu biasanya saya cuci, ternyata itu salah ya. Iya, walaupun daging sapi, daging kambing Itu kalau nggak mau boleh. disimpan Oh, jangan dicuci iya. dulu. Jadi ketika disimpan di dalam freezer, dikeluarkan, maka Iya. yang dikeluarkan tuh harus habis ya. Iya, harus Jangan dihabiskan. dikembalikan lagi Tidak di boleh freezer ya. disimpan lagi di kulkas. Nah itu Iya. Sobat Sehat, kalau Sobat Sehat udah ngeluarin daging beku dari freezer, maka langsung dimasak habis, jangan sampai dimasukkan lagi ke dalam freezer, karena justru itu rentan bakterinya Bakteri, iya, berkembang. berkembang di situ. Oke. Nah untuk suhunya Mbak, Iya. kira-kira berapa minus derajat Celcius untuk supaya bakteri itu tidak berkembang dan daging itu kan tetap seger ya? Ya, nanti setelah diporsikan tadi kita simpan di dalam wadah tertutup dulu ya Mas ya. Oh Jadi iya. sesuai dengan porsi masak dengan wadah, misalnya mau dijadikan 5 kali masak dibagi 5, satu porsi masak, satu porsi masak, satu porsi masak, baru kita simpan di kulkas. Oh gitu. Nah, kalau untuk suhunya ini tergantung dari suhu kulkas tersebut. Jadi misalnya suhu freezernya minus 18 derajat Celcius, itu bisa tahan sampai 6 sampai 12 bulan. Sampai ketemu Idul Adha Iya, tahun depan. betul. Kalau pada suhu minus 10 derajat Celcius itu lebih dari 1 minggu. Oh gitu. Terus pada suhu minus 10 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius itu bisa kurang dari 1 minggu. Oh gitu. Dan yang min 5 derajat Celcius dan 0 sampai 0 derajat Celcius itu kurang dari 3 hari harus kita masak. Gitu. Jadi ini Mbak, karena kan
kita nggak aware ya dengan temperatur yang ada di dalam freezer ya. Iya. Nah, biasanya kalau kita tidak mengacu pada berapa derajat tadi yang ukuran yang Mbak Silvi sampaikan, itu memang mempengaruhi ke rasa ya. Iya, betul. Bahkan daging itu bisa busuk juga ya di Iya, freezer ya. nilai gizinya juga bisa menurun juga selama Nilai penyimpanan. gizinya ya. Iya. Sama ini Mbak, dulu saya pernah lihat ya, itu kalau nggak salah di salah satu tayangan TV luar, Iya. acara masak memasak nih. Jadi di sana itu ada daging sapi yang harganya itu mahal banget karena dia disimpannya itu bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Iya. Nah, itu katanya sih dagingnya enak. Nah, kalau menurut dari kacamata gizi lah dari seorang ahli gizi itu gimana sih Mbak kalau sampai daging disimpan bertahun-tahun itu, apakah tadi disampaikan proteinnya lah atau kualitasnya itu turun atau justru dia malah bagus, masih tetap bagus di situ? Nah, mungkin dari penyimpanannya bagaimana dulu Mas, karena kan kalau di kulkas rumah tangga itu kan berbeda dengan mungkin itu dengan penyimpanan Industri khusus ya? J. Gitu. Kalau yang industri rumah tangga kan sering dibuka tutup. Iya. Itu kalau yang industri rumah tangga lebih disarankan yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Iya, yang misalnya kulkasnya misalnya yang 2 pintu, yang satu khusus freezer itu kan lebih jarang dibuka. Misalnya bisa nyampe minus 18 derajat Celcius, itu bisa tahan 6 sampai 12 bulan. Oke. Ya. Berarti maksimal penyimpanan daging itu di dalam freezer itu hanya 12 bulan ya Mbak ya? Iya. Di suhu minus 18 derajat Celcius. Iya. Kalau lebih dari itu maka mau nggak mau harus dibuang ya. Iya. Sayang juga sih. Nah, makanya sobat sehat, kalau dapat daging kurban itu mohon di manage lah, kira-kira yang berapa kilo itu mau dibuat apa, berapa kilo mau dibuat apa. Yang aman sih kayak abon ya Mbak ya. Kalau abon itu kan dia kering ya, bisa tahan lama, ataupun bakso. Kalau nggak dibagi-bagikan juga lagi nggak apa-apa, itu justru malah dapat pahala juga. Dan mohon diingat bahwa penyimpanan di kulkas itu maksimal hanya 12 bulan di suhu min 18 derajat. Lebih dari itu mau nggak mau harus dibuang ya Mbak ya, karena memang sudah nggak layak lagi ya. Mbak Silvi, untuk ini Mbak, cara mengolah daging kurban ya Mbak ya, sapi ataupun kambing ya. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa ada daging yang rendah lemak dan kemudian yang banyak lemaknya juga. Nah, ini kira-kira cara mengolahnya daging yang rendah lemak maupun yang banyak lemak itu paling enak dibikin apa Mbak? Ya. Ada rekomendasi nggak kira-kira? Iya, nanti ada triknya Mas. Gimana caranya mengolah daging? Karena kan tadi di awal kita sudah pisahkan ya, antara daging yang rendah lemak, daging yang tinggi lemak, jeroan, dan tulang, itu kan sudah kita pisah. Nah, itu nanti ada tips and triknya bagaimana cara mengolahnya. Nah, biasanya kalau untuk daging tanpa lemak, kita bisa olah seperti masakan gulai atau tongseng. Karena kan di situ ada penambahan santan, jadi supaya lemaknya tidak double. Oh gitu. Iya, jadi lebih baik daging tanpa lemak itu bisa diolah dengan menambahkan santan seperti masakan tongseng, gulai, atau mungkin sambal deso atau soto Betawi, itu juga bisa. Oh gitu, justru malah yang bertemu dengan santan itu harusnya daging yang rendah lemak ya? Iya betul. Waduh. Yang khas dalam. Padahal saya kalau beli tongseng kambing itu Mbak, atau gulai kambing itu justru saya minta yang jeruan-jeruan. Nah, sandung lamur yang banyak lemaknya, karena ketika lemak bertemu dengan santan maka kegurian di situ akan muncul. Berarti salah lemaknya double. Iya, lemaknya double. Oh, nah, jadi gitu ya, salah kaprah di saya. Terus nanti daging yang ada lemaknya, misalnya yang sandung lamur atau gaji, itu bisa kita olah dengan misalnya kita bikin sup atau mungkin rawon, atau mungkin nanti kalau bikin bacem tapi tidak perlu digoreng. Kalau tulangnya nanti bisa untuk kaldu. Oh iya ya. Iya, jadi gurihnya dari kaldunya itu. Nah, mohon diperhatikan sobat sehat. Berarti selama ini banyak orang yang salah kaprah ya. Ternyata gulai ataupun tongseng atau makanan yang dia itu membutuhkan santan di dalamnya itu harus menggunakan daging yang rendah lemak, karena santan sendiri sudah ada lemaknya ya Mbak ya. Iya, jadi kalau
udah dagingnya banyak lemaknya, santannya juga ada lemaknya, maka nanti akan menyebabkan seperti kolesterol dan hipertensi secara cepat ya. Iya. Saya juga salah ini, karena Iya. selama ini saya justru kalau pesen gulai jeruan kambing itu minta yang ada lemaknya, Ada karena kan lemaknya. gurihnya Iya Pak. betul, tapi Waduh. itu ada lemaknya yang Iya. banyak di situ. Dan daging yang banyak lemak itu dimasak dengan bahan yang tidak menggunakan tambahan santan ya Mbak ya. Iya betul. Oke, ya Seperti ya tadi ya. sop, semur, rawon. Rawon bacem itu Iya. tapi tidak boleh digoreng ya kalau bacem ya. Iya, tidak boleh Kenapa sih, digoreng. Mbak? Nah, nanti kalau digoreng lemaknya double lagi. Oh, double lagi Iya, minyaknya itu ya. Apalagi betul. minyak bekas ya, Iya, itu tambah Sudah. lagi. sudah lemaknya double-double nanti itu. Iya. Cie. Oh, meskipun di rumah sedia obat penurun kolesterol juga Iya, sama aja tetap ya. harus hati-hati. Iya, hati-hati. Iya. Oke. Dan Ada lagi Mbak? Mungkin. Jangan lupa tips selanjutnya tetap konsumsi sayuran-sayuran selama konsumsi daging. Terus nanti untuk penutupnya jangan Iya. lupa buah potong, Buah potong. buah-buahan, Oh. terus boleh buah berkulit juga tidak boleh juga Oke. seperti semangka, melon itu boleh nggak apa-apa. Karena memang ya Mbak ya, kalau terlalu banyak mengkonsumsi daging, itu biasanya kita juga sembelit ya. Biasanya Iya, sih betul. penyakit-penyakit setelah Idul Adha seperti itu, hipertensi, kolesterol naik, tinggi, dan sembelit juga ya. Iya. Nah, karena memang eh, kurang serat. kurang serat dari tanaman nabati. Oke, kemudian ini Mbak, kan daging itu kan jelas amis ya. Iya. Tapi kalau kita tidak bisa mengolah secara benar, maka amisnya itu kan akan double atau amisnya itu akan semakin banyak. Itu caranya gimana Mbak kalau biar kita tuh memasak dagingnya itu tidak begitu amis? Iya. Sebenarnya banyak sih sekarang tips untuk menghilangkan amis pada daging. Tapi di sini nanti saya jelaskan misalnya dengan direndam dengan air nanas atau Air mungkin nanas, potongan nanas sebelum gitu. diolah. Berapa banyak itu Mbak? Umpama Sedikit aja, tidak perlu banyak. Misalnya perbandingan lah, seperempat, kasih perbandingan. iya, seperempat buah nanas. Mm-mm. Nanti untuk 1 kilo daging, Oh gitu. ya nanti direndam selama sekitar 10-15 menit sebelum diolah. Baru nanti diolah. Itu Oh, akan gitu. mengurangi bau amisnya dan bisa menumbuhkan juga Oh gitu. untuk dagingnya. Oh. Iya. Tanpa dimasak ya, cuma direndam aja dia Ah, bisa empuk ya. Iya, bisa Oke, empuk. oke. Sama juga bisa juga yang kedua dengan menghilangkan amis dengan air jeruk nipis. Jadi sebelum diolah juga kita kasih jeruk nipis sedikit aja, Iya. terus nanti baru dimasak, itu juga akan mengurangi amis di daging. Oh gitu Gitu. ya. Kalau jeruk nipis dia tidak membuat empuk ya, hanya menghilangkan amisnya ya. Iya, menghilangkan amisnya. Yang bisa mengempukkan itu dari nanasnya aja. Iya. Oh. Nah, ini berlaku termasuk untuk jeruan juga ya, Mbak ya? Iya, jeruan juga. Jeruan juga ya, iya, aman ya. saat dimasak sebelumnya dikasih jeruk nipis saat mencuci. Oke. Karena memang khususnya yang ini sih yang daging kambing ya, dia Iya, kan bau amisnya bau lebih perengus menyengat ya. ya. Perengus ya. Heeh. Ya karena kambing nggak pernah mandi, Mbak. Iya. Oh iya. Jadi ini tadi ya, direndam dengan nanas sama direndam dengan jeruk nipis, diberikan air jeruk jeruk nipis, nipis. air jeruk nipis Iya. agar daging yang nanti Sobat Sehat kelola atau masak itu tidak berbau amis. Iya. Dan nanas itu juga bisa mengempukkan Daging. Iya. mengempukkan daging. Nah ini Mbak, saya kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Iya, Mas. Tadi itu kan saya bertanya terkait dengan ISO ataupun sandung lamur ya Mbak ya. Iya. Nah itu kalau ISO itu kan sebenarnya usus ya Mbak, usus ya. Itu ada nggak sih khasiat baiknya bagi tubuh itu kalau kita mengkonsumsi ISO ataupun sandung lamur? Kalau dilihat dari kacamata gizi Mbak. Kalau untuk bagi pengidap hipertensi dan punya riwayat kolesterol tinggi, untuk konsumsi jeroan tidak disarankan. Oh tidak disarankan? Iya, karena itu termasuk lemak yang tinggi dan tidak baik. Iya. Ya, asam urat juga mungkin Iya, ya? asam urat juga iya. Jadi lebih baik bagi pengidap hipertensi dan kolesterol tidak mengkonsumsi bagian jeroannya. Jeroannya. Jadi hanya daging murni aja Iya, ya? daging khas dalamnya masih boleh, tapi Oh. juga frekuensinya sekitar 3-5 kali per minggu. Oh. Tidak terus karena daging banyak terus setiap hari konsumsi daging itu Tidak juga ya? Oh. tidak kurang baik juga. Mm-mm. Iya. Oh jadi memang
iso itu boleh dikonsumsi, Boleh. tapi memang semuanya harus ada ukurannya. Iya, betul, ada takarannya. Ya, tapi kadang orang itu kalau udah makan enak lupa akan Iya, takaran, betul. tahu-tahu sakit. Iya. Oke, nah karena memang ini ya Mbak ya, daging itu kalau katanya sih daging itu yang deket tulang itu biasanya gurih, Iya. atau daging itu yang ada lemak-lemaknya itu biasanya gurih. Memang seperti itu ya Mbak ya. Iya. Hmm, Apalagi seperti iga. iga ya, Iya. itu yang deket tulang itu Dekat enak tulang, banget ya. iya. Lebih lembut. Lebih Iya. gitu, oke. Nah sekarang Mbak ini terkait dengan mitos dan fakta ini yang Iya. selama ini beredar di masyarakat ya, kita kan nggak tahu ya benar atau enggaknya, nanti mungkin Mbak Silvi bisa menjelaskan. Kalau ini Mbak, mitos Mbak ini, daging sapi itu karsinogenik nggak sih Mbak? Iya, itu sebenarnya mitos Mas Arif. Oh, mitos ya? Iya, daging sapi itu tidak bersifat karsinogenik, Mm-mm. tapi yang membuat karsinogenik itu cara mengolahnya. Oh iya. Kadang kita cara mengolahnya terlalu matang Mm-mm. sampai daging itu gosong. Iya. Nah, itu yang akan menjadi Karsinogenik daging ya? bersifat karsinogenik. Oh, Ya, iya, contohnya itu sate. Mm-mm. Ya, sate kan sampai kadang bakar di atas arang itu Sampai sampai gosong ya, hitam. sampai hitam. Ya, Untuk itu yang karsinogenik bahaya. ya? Iya, sifatnya karsinogenik. Banyak menyebabkan kanker kolon ya itu Mbak ya. Iya, bisa macam-macam juga. Sama ini Mbak, bagi penderita CA ya, Mm-mm. itu kan kalau tidak salah ini untuk konsumsi daging merah itu kan harus dikurangi, itu benar nggak Iya. Mbak? Kalau untuk daging merah untuk penderita kanker sebenarnya itu masih diperbolehkan. Diperbolehkan. Itu tadi pemilihan jenis dagingnya. Iya, Cari iya. daging yang rendah lemak Oh atau khas gitu. dalam Iya, tadi. iya. Mm-mm. Terus untuk frekuensinya untuk daging merah sebaiknya dikonsumsi antara 3 sampai 5 kali per minggu. Oh gitu. Jadi Iya, tetap boleh masih mengkonsumsi boleh. daging Iya. merah, tapi memang 3 sampai berapa tadi? 5 kali 5 per kali minggu. per minggu. Iya. Dan diusahakan jangan yang banyak lemak ya. Iya, betul. Oke, Nanti oke. cari yang khas dalam. Ya. Kalau untuk ini Mbak, konsumsi daging sapi maupun kambing itu apakah memang dia bisa memicu hipertensi dan kolesterol Mbak? Nah, itu juga mitos Mas Arif. Mitos ya. Oh, Iya. iya, iya. Sebenarnya daging sapi Mm-mm. maupun kambing itu tidak memicu hipertensi dan kolesterol. Mm-mm. Tapi kembali lagi cara mengolah daging tersebut. Iya. Biasanya kita sering menggunakan penambahan garam yang terlalu Oh, banyak. justru yang menyebabkan hipertensi Iya. dari asinnya itu ya. Iya, Oh, terus iya. nanti penambahan santan kental itu juga akan Waduh. menjadi faktor. Padahal rendang kalau nggak kental Iya, nggak enak betul. Mbak. Aduh. Dan porsi yang dikonsumsi itu berlebihan. Oh gitu ya. Iya, nanti akan memicu. Jadi artinya sesuatu yang enak itu justru kadang membuat tubuh kita itu nggak sehat ya. Iya, betul. Kadang Waduh. seperti itu. Itu sobat sehat, kurangi rendang. Kalau umpama masak rendang, santannya nggak usah kental. Jadi Iya. memang kurang enak juga sebenarnya ya. Iya. Oke, nah ini Mbak, kalau untuk daging kambing itu apakah lebih sehat daripada daging sapi? Nah, justru daging kambing itu sebenarnya lebih sehat dari daging sapi. Karena apa? Karena di dalam daging kambing itu ternyata lemak tak jenuhnya lebih banyak daripada daging sapi. Tapi kebanyakan itu tadi cara mengolahnya yang kurang tepat. Betul. Jadi penambahan itu tadi garam terlalu banyak, santan-santan kental itu yang mengakibatkan jadi kurang sehat. Oh iya. Iya. Jadi memang benar ya daging kambing itu lebih sehat daripada Iya. daging sapi ya, karena Iya. memang lemak tak jenuhnya Jenuhnya lebih banyak. Iya. Artinya bolehlah kita makan daging kambing yang banyak, tapi ingat cari yang lemaknya sedikit, Iya. bagian-bagian yang lemaknya sedikit Iya, ya Mbak ya. betul. Dan kurangi jeroan, karena memang Iya. most wanted ini kalau kambing itu kan biasanya yang dicari itu kan jeroannya ya, enak Iya, banget ya itu enak ya untuk banget, iya. gulai ataupun sop Betawi ya, soto Betawi Soto itu. Betawi. Soto Betawi kan biasanya Iya, jeroan-jeroan ya. Iya, Waduh enak banget itu. Iya. Tapi ya itu harus dikurangi. iya betul. Ingat di pertanyaan awal tadi, di penjelasan awal bahwa jadi daging yang banyak lemaknya itu harus dimasak dengan bahan yang tidak mengandung santan ya Mbak ya. Iya, betul Mas. Sedangkan daging yang sedikit lemak itu boleh dimasak dengan menggunakan bahan santan, karena santan itu sudah ada lemaknya juga ya. iya. Apalagi kalau soto Betawi itu ditambah susu lagi tuh Mbak, Iya. susu sapi segar. Aman nggak sih itu? Sebenarnya kalau susu dipanaskan terlalu lama itu juga sebenarnya proteinnya juga
rusak, ya. lemaknya juga ya sudah tidak seperti sebelum dipanaskan. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, ini Mbak, tolong dong kasih tips and trick bagi kita-kita ini yang sebentar lagi akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, cara masak daging yang benar itu seperti apa sih? Karena memang ketika saya pernah sih beli steak ya Mbak ya, steaknya itu di luarnya rada matang tapi di dalamnya tuh masih mentah. Nah itu bagus nggak sih Mbak kalau kita makan daging yang di dalamnya itu nggak matang lah? Apakah kita harus masak steak yang memang luar dalamnya itu matang? Karena kan kalau steak kan yang dicari juicy-nya itu. Gimana Mbak itu? Ya, kalau sebenarnya kalau dari segi gizi lebih bagus untuk daging itu ya dimasak sampai matang. Sampai matang semuanya ya, luar dalam ya. Iya, karena kan kita tidak tahu di dalamnya ada bakteri atau tidak. Iya, terus lebih baik dimasak, diolah dengan sampai hingga matang, itu lebih aman untuk dikonsumsi. Iya. Kalau steak misalnya kan ada tingkat kematangannya itu kan selera rasa dari pencinta steak. Tapi kalau dari segi gizi lebih aman untuk steak ya yang matang, yang well done. Ya. Yang luar dalam matang ya. Iya, karena saya juga ini sih Mbak, dulu waktu diajak temen itu dibelikan steak, luarnya tuh rada matang, dalamnya itu sama sekali belum matang. Nah itu saya juga mau makan juga mikir juga ini aduh ada dagingnya belum matang, dalamnya ada bakteri apa kan kita nggak tahu. Tapi malah justru ternyata banyak juga penggemar daging-daging yang mentah seperti itu ya. Ternyata itu kurang baik ya. Yang baik adalah yang matang luar dalam. Oke. Nah ini Mbak, saat ini kan tengah hits ya berbagai macam kuliner yang dia itu terbuat dari daging sapi, apalagi dari tulang sapi ini. Contohnya ketika saya beli soto atau sop itu kan ada tulang belakang sapinya yang di situ ada sumsumnya, kemudian kita konsumsi harus pakai sedotan. Nah, itu sebenarnya sumsumnya itu apa sih Mbak? Itu lemak atau memang dia sumsum atau apa sih? Ya, sumsum itu ya ada komposisi gizinya ya ada protein, ada lemaknya. Ya, itu masih boleh dikonsumsi asal tidak berlebihan juga. Dan tapi sebaiknya yang tadi untuk pengidap yang hipertensi dan kolesterol tidak usah ya mengkonsumsi. Kalau yang untuk yang ini masih boleh dikonsumsi asal tidak berlebihan. Aduh, itu sobat sehat yang tengah menderita kolesterol ataupun hipertensi tidak boleh mengkonsumsi sumsum tulang belakang sapi atau sumsum yang ada di tulang-tulang sapi, karena memang meskipun itu enak tapi kan membahayakan bagi kesehatan. Iya, lemaknya juga tinggi. Nah Mbak, meskipun ini sumsum itu kan tidak bagus untuk bagi penderita hipertensi atau kolesterol ya, sebenarnya itu kan juga ada manfaatnya ya Mbak ya, bagus untuk tubuh. Apa sih Mbak manfaatnya? Ya, dalam tubuh kita kan juga tetap membutuhkan lemak ya Mas Arif ya. Nah, untuk kebutuhan lemak itu dari kebutuhan kita total itu hanya 25%-nya saja. Jadi tetap butuh tapi tidak berlebihan juga. Oh gitu. Jadi memang semua yang ada di dalam sapi atau bagian sapi itu sebenarnya juga ada manfaatnya. Tetapi memang itu dibutuhkan bagi orang-orang yang memang tertentu ya, tidak semua orang itu membutuhkan semua kandungan yang ada di dalam, kandungan gizi yang ada di dalam sapi ya. Oh jadi seperti itu. Wah, besok berarti kalau jajan soto ya nggak usah ambil yang balungannya ya, dagingnya aja ya. Padahal justru yang gurih itu yang balungannya tadi itu harus dihindari. Katris. Oke Mbak Sylvie, terima kasih atas informasi maupun tips and triknya pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Mbak Sylvie ini bermanfaat bagi teman-teman semua ataupun sobat sehat, karena memang ternyata banyak di antara kita itu yang salah kaprah ya Mbak ya. Seperti tadi justru daging yang banyak lemaknya malah ditambah santan dan sebagainya diolah menjadi suatu makanan, itu ternyata tidak boleh. Daging yang banyak lemaknya itu boleh diolah dengan bahan yang tidak mengandung santan. Sedangkan yang sedikit lemaknya itu boleh diolah dengan bahan tambahan berupa santan. Mohon diingat ya. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Justru yang banyak lemaknya diolah dengan santan. Nah itu
pasti akan menimbulkan risiko bagi tubuh sobat sehat semuanya. Oke sobat sehat, sampai ketemu dengan podcast kita selanjutnya, yang pasti kita akan menyuguhkan tema-tema yang hits, tema-tema yang memang terjadi pada saat ini, dan tema-tema yang nanti akan menambah wawasan ataupun informasi bagi sobat sehat semuanya. Akhir kata, saya Arif dan Saya Silvi. Undur diri dulu, kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Oke, selamat siang.